Seperti halnya anak-anak Kuantan Singingi, aku dan kawan-kawanku yang tinggal di Kampar juga suka bermain pacu jalur. Sungai tempat kami berlatih ini namanya Sungai Kampar. Sungai terbesar yang ada di Kabupaten Kampar dengan aliran sungai yang cukup deras. Oh ya, kalian sudah tahu belum apa itu pacu jalur? Pacu jalur adalah salah satu kegiatan perlombaan tradisional dayung perahu atau sampan dengan mengandalkan kekuatan dan kekompakan pemain. Tradisi ini khas Riau yang sudah ada sejak dulu, teman. Ayo kawan, makin kompak lagi. Loh, kok latihan pacu jalurnya sudahan, Paman? Bocor untuk menambal. Sampai awak bocor. Pergi tengok tan tu apa untuk menambal. Ayo, Mama. Ya, Mama. Saya mau tahu. Saya Mama. Teman, ngomongin tentang Riau, pasti kalian setuju dong kalau sajian kulinernya enak dan patut dicoba. Mau manis, pedas, berkuah, semua ada. Saat ini kami sedang membantu kakak mengolah salah satu kue khas tanah Riau, namanya lopek bugi. Di tempat kami, lopek bugi menjadi kudapan favorit yang banyak dicari. Selain kerap dibuat sebagai camilan, lopek bugi sering ditemukan dalam berbagai acara adat seperti nikahan, bangun rumah, lahiran, dan lainnya. Bisa orangnya deh. Belanja Kak. Yuk kita siapkan adonannya terlebih dulu. Beri garam dan bubuk vanili secukupnya pada tepung ketan. Tambahkan santan dan aduk. Pastikan tercampur dengan rata sampai tekstur adonan lopek bugi menjadi kalis. Teman, menurut buku pintar yang aku baca, di Indonesia terdapat ratusan resep kue khas Nusantara yang terbuat dari tepung. Beda tempat, beda nama, dan beda cara pembuatan. Perkala sudah apinya. Alah Kak. Kami Kak bikin tilu ya. Setelah adonan jadi, kakak juga menyiapkan intin. Intin atau entin adalah olahan kelapa parut yang dicampur dengan gula aren, kemudian dimasak sampai benar-benar menyatu. Bentuk adonan yang sudah jadi dilapisi daun pisang dan isi dengan intin. Terakhir bungkus deh. Daun pisang dipercaya memiliki aroma khas yang bisa menambah olahan makanan semakin enak. Lakukan sampai semua adonan terbungkus ya. Masukkan lopek bugi ke dalam kukusan dan masak. Karena terbuat dari tepung, proses mengukus lopek bugi tidak membutuhkan waktu lama. Hanya sekitar 15 menit saja. Lemas Kak. Alah masaknya. Masak. Asik. Angkat lopek bugi dan sajikan selagi panas. Yeay! Ambil Kak. Ya, ngi Kak. Sangi kok. Lopek bugi memang paling enak dinikmati bersama-sama seperti ini. Selamat makan kawan. Tambahnya. Tomat tuh yang Teksturnya kenyal dengan rasa intin yang sangat manis. Pas masuk di mulut, beneran bikin mata berbelek. Konyi. Mama. Mangi gulo. Selain enak, ternyata lopek bugi cukup mengenyangkan teman. Kandungan karbohidrat tepung ketan bisa menambah energi dalam tubuh. Tuh, semuanya pada lahap makan. Tambahlah cie. Terima kasih banyak ya kak, sudah membuatkan kami lopek bugi seenak ini. Jadi makin semangat deh buat bertualang hari ini. Ngebualang yuk.
Oh iya, desa kami juga terkenal dengan perkebunan karetnya, teman. Semoga kami bisa mendapatkan getahnya untuk memperbaiki perahu yang rusak. Mama. Apa lang? Buat mama. Buat apa lang? Tok begi sampan. Tok mama. Acai lalang yang agak kontal. Untuk menghasilkan getah karet, proses dimulai dengan mengupas bagian kulit karet sampai getah keluar. Setelah itu, getah dibiarkan mengalir dan terkumpul ke dalam wadah selama 1 hari 1 malam. Kata guruku, Riau masuk 3 besar sebagai provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia, setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Kita langsung saja ambil getah karetnya yuk, kawan. Untuk getahnya, kami mencari bagian getah karet yang tidak terlalu encer. Walang. Ike lang, nggak bisa ko lang. Cepet lang. 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 Ala dua, Ma. Ada, woi. Mama, yang kau kami ambil, Mama. Yalah, Mama. Masukkan karetnya ke dalam bambu, biar getah karet tidak mudah mengeras. Wah, buat banyak ya. Sampai tumpah lang, kalau tumpah ugi lang. Ako lang. Kalau dapat ancak apa? Getah karet yang kita butuhkan sudah di tangan. Terima kasih banyak ya, Paman. Getah karet yang dibutuhkan Paman sudah siap. Saatnya kami membantu Paman memperbaiki sampan yang bocor. Proses perbaikan sampan bocor memang menjadi hal biasa yang kerap dilakukan oleh Paman. Sampan yang terbuat dari kayu sangat rentan akan masalah. Kejadian ini karena beberapa hal, teman. Mulai dari arus sungai yang terlalu besar, benda-benda keras, dan lainnya. Untuk proses perbaikan bagian sampan yang rusak ternyata cukup sederhana. Bagian sampan yang berlubang akan ditimpa dengan serabut kelapa. Setelah itu, siram dengan getah karet. Kaya juga, Mak. Iya. Ayo, tu berlubang. Lubang tu lah. Getah karet yang mengering bisa menutupi lubang sampan dengan sempurna dan dapat dipastikan kedap dari air. Lah sudah lang. Alah, Mama. Kalau lah tu nunggu koyong lah koyong. Ayo, pastikan bagian yang berlubang sudah tertutup ya, kawan. Sampan kayu yang dirawat dengan baik bisa bertahan hingga puluhan tahun loh lamanya. Hore! Sampan milik Paman sudah selesai diperbaiki. Serang! Begini teman, cara kami menghabiskan waktu bersama kawan-kawanku. Serang, woi, serang. Serang, woi. Saat ini kami sedang bermain perang-perangan, teman. Untuk peluru yang kami gunakan yaitu buah rimbang atau buah cepoka. Tenang, permainannya aman kok. Kami sudah cukup sering melakukannya. Kita bagi menjadi 2 tim ya. 1, 2, 3. Ayo kita kalahkan tim lawan. Oh iya, alat yang kami gunakan ini terbuat dari kayu yang dihubungkan dengan karet. Untuk menjadikan buah rimbang sebagai peluru, tinggal dikaitkan dan tarik sampai buah rimbang terlepas. Ya, ayo Furkon, bangkit. Jangan sampai kita kalah. Semangat! Nah, yang paling seru dari permainan ini, siapa yang menang, mereka yang berkesempatan untuk mengibarkan bendera. Ya, ronde pertama timku kalah. Kawan, kita tidak boleh patah semangat. Lebih kompak lagi. Wih, permainan perang-perangan yang kami lakukan semakin seru. Serbu! Bermain di alam tidak hanya menciptakan keceriaan, teman.
Kata guruku, bermain juga bisa membuat otak lebih kreatif dalam menciptakan ide. Selain itu, bermain juga bisa meningkatkan kesehatan fisik. Tapi ingat, bermainnya jangan keseringan ya. Harus diimbangi dengan belajar juga. Setelah beberapa ronde bermain, akhirnya timku pun menang. Yeay! Hore! Pulang Kak Leli, tak penang. Mau kami minta juga. Makan mak ni mo. Lah. Mau. Woi, naang. Kami apa pelu ye? Kami pulang lo. Pulang kami lo. Memang kawanku yang satu mudah sekali merasa lapar. Maklum, masa pertumbuhan. Semuanya kami habis. Mana cayu ah? Mana cayu lang? Tentang you punya apanya? Punya wak lang. Ada buahnya. Lain. Ayo mau coba lang, mohon. Apa sih kawan yang enggak buat kalian? Ya sudah, yuk kita menuju ke kebun milik bapakku untuk mengambil buah kelapa. Tinggi nak udang. Siapa banyak buat? Bin panjit. Urusan panjat memanjat, Furkon memang jagonya. Hati-hati ya kawan, pegangan yang erat. Untuk bisa memanjat kelapa setinggi ini, kawanku sudah terbiasa melakukannya. Karena ia rajin berlatih. Buat kalian di rumah, jangan pernah coba tanpa ada pengawasan orang dewasa ya. Boleh ukur kon, jangan sampai jatuh. Lelok kon, batang licin kon. Pegangan yang kencang, Furkon. Pilih buah kelapa yang masih muda saja. Buah kelapa adalah salah satu jenis buah tropis yang sangat mudah ditemukan. Pemanfaatan sangat beragam, teman. Bisa langsung diminum sampai dengan diolah. Awas. Gak cuma buahnya aja sih. Bagian akar, pohon, dan daun kelapa pun sangat berguna untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. Tuan lah, lalu. Masih sudung kan? Macam sudung le. Asik, buah kelapa satu persatu berhasil kami kumpulkan. Langsung saja kita bawa yuk kawan. Wah, anak coki kau lang, buat cina kau mu. Lek, lo kau yang dulu. Ham jaga api dulu ham. Ya, joget dulu. Ayo, joget dulu. Agar lebih nikmat, aku dan kawan-kawanku bersepakat untuk mengolah minuman kelapa bakar. Kebetulan sekali, kami sudah menyiapkan gula aren, rempah, dan pisang yang aku bawa dari rumah. Sementara itu, siapkan juga pisang dan bakar sampai matang. Teman, untuk pisang yang kami siapkan ini namanya pisang raja. Pisang jenis ini memiliki rasa yang sangat manis. Lumayan buat dijadikan penunda rasa lapar. Semangat Halif. Kalau rajin berlatih, kamu pasti bisa jadi anak coki beneran. Oh iya, anak coki adalah peserta yang bertugas menari di bagian kepala sampan saat pacu jalur berlangsung, teman. Dosok gua, mentolong ah. Wah, ni joget di cina kau. Sementara itu, siapkan juga lengkuas, jahe, dan gula aren. Masukkan semua bahan pelengkap ke dalam kelapa. Terakhir, kelapa siap untuk dibakar. Hamle belah
masak pisang lo. Tak, kalau masak bangkit hilang. Ngui dah deh. Kita yang buat boy. Bakar kelapa di atas bara api. Pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Setelah beberapa lama, kelapa bakar siap untuk dinikmati. Teman, aroma kelapa bakar buatan kami harum sekali. Mari kawan, kita langsung minum bersama. Rasa air kelapa bakarnya spesial. Ada manis gula aren dengan campuran jahe dan lengkuas. Mak pisang le, lo mak le. Segar sih kok lo. Asli. Kata ibuku, kelapa bakar nggak cuma dijadikan sebagai minuman teman, tapi menjadi salah satu cara untuk menyegarkan tubuh setelah lelah beraktivitas. Air kelapa rebus yang dicampur dengan rempah mampu menghangatkan tubuh. Selain itu, kandungan ion pada air kelapa bisa mengganti cairan tubuh yang hilang sehingga badan tetap segar. Ayo minum lagi. Oh iya, jangan lupa cobain juga pisang bakarnya ya. Ini sih beneran sajian istimewa ala si pulang. Lo mak le, angin yo. Maaf. Mani no. Ayo kawan, jangan berlama-lama. Kasihan paman sedang menunggu kita. Semakin cepat kita mendapatkan daun balik angin, akan lebih baik. Teman, desa kami masih menyimpan lahan alami yang banyak digunakan sebagai area kebun dan sawah. Sejauh mata memandang, hijaunya hutan, kebun dan pemukiman warga benar-benar manjain mata. Daun tidak lang daun balik angin enggak? Iya nye mau ambil lo. Mau enggak daun balik angin tu? Mulang. Pek kon tolong con. Ya banyak dapatnya lang. Siap bau ya. Ayo kawan, kita kumpulkan daun balik anginnya. Teman, pemanfaatan daun balik angin sudah digunakan sejak dulu di tempat kami. Manfaatnya beragam. Pohon balik angin tidak terlalu tinggi, sedangkan daunnya berbentuk bulat lonjong dengan ukuran tidak terlalu besar. Kita ambil secukupnya saja ya, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Kita juga harus menjaga kelestarian alam sekitar. Banyak woi, mula pele mo. Mula. Wontong ke mama le, lagi ke mama. Mo. Mari kawan, kita langsung antarkan daunnya ke paman. Kasihan, paman pasti sudah menunggu. Ada juga ya. Cobalah pasangnya mama, hilang masuk angin mama. Tak askor. Mang. Oleskan ramuan obat daun balik angin pada bagian tubuh yang terasa nyeri sambil pijat perlahan. Teman, penggunaan daun ini untuk mengobati masuk angin dan pegal linu bukan tanpa alasan. Kata paman, daun balik angin mengandung senyawa yang bisa meredakan nyeri otot pada tubuh. Selain itu, kandungan metanol daun balik angin juga bisa mencegah terjadinya perut kembung. Sekarang paman istirahat dulu ya. Masuk angin mama. Yeha! Waktunya kita seru-seruan bermain pacu jalur. Ayo kawan, semangat dayungnya. Hehehe. Bermain pacu jalur memang seseru itu teman. Butuh kekompakan dan kerjasama yang baik untuk bisa membuat sampan melaju dengan cepat.
Kali ini kami tidak sendiri. Ada tambahan tim satu lagi yang akan ikut latihan. Sementara sampan melaju, aku mau mencoba menjadi anak joki. Jaga keseimbangan, berdiri, dan menari. Serunya! Teman, kata Paman, bermain pacu jalur membutuhkan ketangkasan. Selain itu, permainan ini juga mengajarkan akan sebuah tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan. Terima kasih banyak ya Paman yang selalu sabar mengajarkan kami bermain pacu jalur. Semoga saja tradisi ini tetap terjaga dan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Riau. Tetap lestarikan budaya dan tradisi kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Kami akan mencari buah-buahan. Mudah-mudahan saja Paman masih menunggu kami. Ikut tu batang. Tu ndak lugang nama ha. Mano gang? Tu mana tu mamak tu? Ya, Paman mana ya? Apa jangan-jangan sudah pulang? Tadi kami berjanji untuk ketemu di sini. Aduh. Ondeh. Weh, saburu. Mamak kok. Mak. Apa kalau lambe kali baru datang tu? Mak. Mak dari rumah. Berani-beraninya Zikri memarahi Paman. Sudahlah, yuk bantu aku memetik buahnya. Nah, seperti ini buah-buahan. Ada yang sudah pernah melihat? Gak cuma namanya, bentuknya juga unik ya. Kami menyebut buah ini buangan karena pada zaman dahulu gak ada satupun orang yang mau makan buah ini setelah melihat bentuknya. Tapi setelah tahu kalau rasa buahnya enak, kini buah-buahan banyak dicari orang. Malahan sekarang buah ini semakin langka loh. Hari ini kita beruntung saja bisa mendapatkannya. Van, pegang yang kuat ya. Petik yang banyak. Ayo, yang di bawah, kalian ambil juga ya. Eits, tapi perhatikan juga kepala kalian. Jangan sampai tertimpa seperti Zikri tadi. Kupas buah-buahannya. Karena cukup keras dan alot, kita pakai pemukul dari kayu seperti ini saja. Pukul yang kuat ya. Kalau dilihat sekilas, apalagi dengan kulit buah seperti ini, orang pasti tidak akan suka. Padahal belum tahu saja rasanya. Hehehe. Nah, setelah semua bersih dari kulit luarnya, kita sangrai menggunakan pasir berbatu yuk. Setelah pasir siap, masukkan buah-buahannya. Jangan lupa terus diaduk ya, supaya nggak gosong. Pasir nggak cuma berguna sebagai bahan bangunan saja, melainkan bisa dimanfaatkan untuk memasak. Butiran pasir bisa menyerap panas dan mencegah makanan menempel di permukaan wajan karena lengket. Memasak menggunakan pasir juga dianggap lebih sehat tuh, karena rendah kolesterol dibandingkan minyak. Tenang, pasir yang kami gunakan ini sudah dicuci dulu sebelumnya, jadi aman. Memasaknya nggak perlu waktu lama, karena pasir mengantarkan panas dengan cepat. Bau sedapnya pun sudah mulai tercium nih. Angkat yuk. Untuk memperoleh daging buahnya, kita harus pecahkan dulu cangkang kulitnya. Begini nih caranya. Sekilas mirip dengan kacang ya daging buah-buahannya. Tahu itu
Sip. Setelah itu haluskan deh. Tumbuk menggunakan alu ya teman. Ayo, semangat. Seperti ini jadinya setelah dihaluskan. Nah, elok mau kempiyongnya lang. Elok Kak. Nah, selanjutnya buat adonan dan kuah gula merahnya yuk. Untuk membuat kuah gula merah, tentu saja kita siapkan gula merah. Sisir tipis-tipis ya. Ih, hati-hati ya Fandi. Jangan sampai tanganmu terluka. Sekarang beralih untuk membuat santan. Parutan kelapa kita tuang air, remas-remas, kemudian pisahkan dengan ampasnya. Santan kelapa membuat makanan menjadi lebih gurih dan terasa lembut. Santan sudah jadi. Campurkan sisiran gulanya dan jangan sampai lupa tumbukan buah-buahan yang sudah halus. Aku jadi membayangkan manis, gurih, renyah, semua jadi satu. Sekarang kita buat adonannya yuk. Siapkan tepung terigu. Kemudian campur dengan air. Aduk sampai rata. Jangan sampai terlalu encer. Masukkan garam sebagai perasa. Aduk sampai rata. Jadi deh adonan kue jalannya. Nah, Kak Wani sengaja memberikan pewarna alami pada adonan ini. Katanya sih, agar makanannya nanti jadi lebih menarik dan menggugah selera. Adonan siap dimasak. Tuang adonan dengan alat dari daun berbentuk kerucut seperti ini. Goyang-goyangkan saat adonan mulai mengucur. Lihat-lihat, memang jadinya mirip jala ya. Makanya orang menyebutnya kue jala. Oh iya, sedikit informasi nih buat kalian teman. Roti jala atau kue jala adalah makanan khas daerah Riau. Namun sebenarnya makanan ini berasal dari India loh, yang disebut roti prata atau canai. Roti prata atau canai menyebar ke seluruh Indonesia pada abad ke-19 melalui Muslim India yang datang ke Indonesia. Tara! Jadi deh roti jala ala si Bolang. Yuhu! Waktunya menikmati roti jalannya teman. Hayo, siapa yang mau? Selain karbohidrat yang kita peroleh dari kue jalannya, buah-buahan juga baik untuk kita konsumsi karena kandungan proteinnya yang sangat baik. Karena sifatnya yang mirip kacang tanah, buah-buahan juga memiliki serat yang cukup baik loh. Ayo Raihan, semangat! Halo, salam kenal. Kami adalah para petualang cilik dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Ini adalah permainan kegemaran kami. Aku menyebutnya Tahan Miu. Iya, permainan ini merupakan salah satu cara kami untuk melatih keseimbangan. Tidak mudah memang, karena pemain harus terus bergerak sambil menjaga Miu atau tampah tetap di kepala. Nah, 2 rintangan sudah selesai. Sekarang giliranku. Di tantangan ketiga ini, aku harus bermain di atas titian bambu. Wah, bisa nggak ya? Meskipun permainan kompetisi, tapi aku tidak boleh ceroboh. Caranya dengan bergerak pelan dan pastikan berpijak pada posisi kaki yang tepat. Karena ceroboh hanya akan membuat kita gagal dan terjatuh. Oh iya teman, permainan kami ini juga bertujuan untuk melatih kekuatan otot. Karena saat menjaga keseimbangan, banyak otot tubuh yang dituntut untuk aktif. Hap! Berhasil! Dengan kerjasama dan menjaga konsentrasi, kami berhasil menjadi juara. Hore!